Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'du. Kisi-kisi soal PTS genap untuk kelas 3 SMA ya, mapel usul fikih. Untuk bagian keduanya sekarang kita lanjutkan ke al-ahkam al-wad'iyah ya. Al-ahkam wad'iyah pengertiannya kita tadi sudah jelaskan, ma wada'ahu syari' min amaratin li thubutin au intifa'in au nufudin au ilgha'in. Ya, apa yang diletakkan syariat dari amarat-amarat dan tanda-tanda, alamat-alamat untuk sebuah ketetapan atau peniadaan atau penguatan atau penghilangan. Baik. Syekh Utsaimin hanya membawakan dua, sihah wal fasaid. Contoh ahkam wad'iyah yang lain masih banyak ya. Ada azimah, rukhsah, syartun, mani'un, illatun. Ya, masih banyak sekali. Ya. Ahkam wad'iyah. Taib. As-sahih. Ustaz hanya akan mengeluarkan soal nanti di as-sahih secara bahasa istilah, secara umum. Mesti keluar, rata-rata keluar. Kemudian juga yang fasid, lihat lughatan dan istilahan harus dikuasai benar-benar. Sedang contohnya untuk jarang-jarang keluar, sesekali. Taib. Al-muhim yang paling pertama, sahih secara bahasa apa? As-salimu minal marad. Ya, selamat sehat dari sakit. As-salim minal marad. Secara istilah, ma tarattabat atharu fi'lihi alaih ibadatan kana am aqdan. Ya, apa-apa yang berkonsekuensi akibat dari perbuatan tersebut kepadanya. Ya, dalam ibadah atau dalam secara peribadatan atau secara uqud, muamalah. Contohnya sederhana, maka fas-sahih minal ibadat yani ma bari'at bihi dhimmatu wa saqata bihi at-talabu. Sah dalam ibadah maksudnya adalah yang bebas dari dhimmat tanggung jawab dan jatuh dengannya sebuah permintaan kepadanya. Pembebanan syariat jatuh sudah gitu maksudnya. Sedangkan sah dalam uqud, as-sahih minal uqud adalah ma tarattabat atharuhu ala wujudihi. Apa-apa yang bekasnya berkonsekuensi atau sangat mempengaruhi kepada keberadaannya, wujudnya. Contohnya katartu bil milki ala aqdil bai'i mathalan. Seperti konsekuensi ya atau ini pengaruh dari kepemilikan ini harus ada dalam akad jual beli contohnya. Yang paling penting lihat wala yakunu syai'u sahihan illa bi tamami syuruti wa intifai mawani'i. Ya, sesuatu tidak dianggap sah, sahih kecuali dengan lengkap syarat dan tidak ada mawani'nya. Ini harus diperhatikan baik-baik. Tamamus syurut wa intifaul mawani'. Ini sahnya sesuatu. Baik. Dalam peribadahan, contohnya apa? Seseorang yang sholat tepat waktu, lengkap syurut dan rukun dan wajibnya. Ya. An ya'tiya bis sholati fi waqtiha tamata syurutiha wa arkaniha wa wajibatiha. Dalam uqud an ya'qida bai'an tamata syurutihi al-ma'rufah ma'antifai mawani'i. Lihat baik-baik. Seorang berakad jual beli lengkap syarat yang ma'ruf dengan tidak ada penghalangnya. Lihat, fa in fuqida syaratun minas syurut. Seandainya satu syarat saja hilang dari syarat-syarat yang ada semuanya, au wujida mani'un minal mawani, atau satu saja penghalang dari banyak penghalang, imtana'at as-sihah, maka keabsahan hal tersebut hilang. Ya, satu cukup syaratnya enggak ada atau satu ada mawani'nya saja, itu sudah menjadikan keabsahan amalan tersebut sudah hilang. Ini dalam ahkam wad'iyah. Contoh apa? Mithalu faqdi syarti fil ibadah. Contoh
hilangnya syarat dalam peribadatan, contohnya an yusolliya bila taharah, seorang sholat tanpa taharah, tanpa bersuci. Ingat, suci dari hadas, suci dari najis, salah satu syarat sahnya sholat, ya. Syarat sah sholat ada 9, ya. Taib. Wa mithalu faqdi syarti fil aqd, hilangnya syarat dalam akad, an yabi'a ma la yamlik, seorang menjual apa yang bukan punya dia, maka syarat kepemilikan hilang, maka jual beli tidak sah. Adanya penghalang, contohnya wa mithalu wujudil mani' fil ibadah an yatatawwa'a bi naflin mutlaqin fi waqtin nahyi. Ya, seseorang melakukan sholat tatawwu' atau dia melakukan amalan tatawwu' bukannya sholat, dengan nafilah yang mutlak di waktu larangan, boleh nggak? Maka pastinya ada penghalang. Penghalangnya adalah waktu nahyin, waktu terlarang. Contohnya sholat, waktu Idul Fitri, Idul Adha, seorang puasa sunnah mutlak, maka puasanya tidak sah karena ada penghalang, yaitu waktu nahi, waktu larangan puasa 2 hari raya. Contoh, wa mithalu, atau larangan sholat di waktu larangan, sholat mutlak, atau kita sholat mutlak di rumah ketika waktu larangan, ketika mau atau ketika terbenam matahari, maka tidak boleh. Ya, sholat mutlak di rumah misalnya, bukan sholat tahiyatul masjid, ya. Sholat mutlak ada sebabnya, beda lagi dengan sholat mutlak. Ini binaflin mutlaqin. Ingat, binaflin mutlaqin. Ingat, sholat mutlak tidak ada batasannya. Ya. Wa mithalu wujudil mani' fil aqdi, dan misal adanya mani', menghalang dalam akad, adalah an yabi'a man talzamuhu jum'atu syai'an ba'da nidaiha athani ala wajhin la yubah. Ini seorang menjual, melakukan jual beli sesuatu, apapun itu jual belinya, dan orang tersebut orang yang diwajibkan sholat Jum'ah, ini sudah balik, laki-laki, merdeka, setelah panggilan kedua dari adzan kedua, maka dia tidak sah jual belinya. Setelah adzan kedua, yakni adzan masuk, ya, bukan adzan yang jam 11-an itu di pasar-pasar atau di kamar-kamar asrama di Riyadh, ya. Itu adzan pertama membangunkan, ini nggak masalah jual beli di waktu itu. Adzan kedua ini yang sudah masuk waktu sholat, ya, si khotib mimbar masuk masjid, beliau naik mimbar, khotib, adzan, nah ini jual beli di waktu ini, maka tidak sah bagi bagi laki-laki yang sudah balik dan merdeka. Kedua, fasid. Apa itu fasid? Secara bahasa, adzahim, doyaan wa khusron, yang pergi, ya, secara hilang dan kerugian. Dia yang telah pergi, ya, dikarenakan kehilangan dan kerugian. Secara bahasa, fasid. Setelah istilah, mala tatarattabu atharu fi'lihi alaihi ibadatan kana am aqdan. Ini yang tidak berkonsekuensi bekas perbuatannya kepadanya, apa-apa yang tidak berkonsekuensi kepada akibat-akibat perbuatannya kepada hal tersebut secara ibadah ataupun perukudan, permuamalahan. Fal fasidu minal ibadat, maka rusak dalam ibadat, ma la tabra'u bi dhimmatu wa la yasqutu bi at-talab, yang tidak, apa-apa yang tidak bebas dengannya dhimmah, ya, tanggung jawabnya dia, dan belum jatuh permintaan syariat kepadanya, belum jatuh. Seperti kas-sholati qabla waqtiha, seorang sholat sangat khusyuk, rukun-rukunnya lengkap, tapi dia sholat sebelum waktunya, rusak jadi, ya, sholatnya rusak, nggak diterima, diulang lagi pas masuk waktunya. Wal fasid minal uqud, dan adapun fasid, rusak dalam
perakadan ma la tatarattabu atharuhu alaih ka bai'il majhul. Apa-apa misal yang tidak berkonsekuensi akibatnya kepadanya. Contohnya jual beli yang belum diketahui. Maksudnya ya ada karung misalnya, bungkusan karung dalamnya ada sesuatu yang kita tidak tahu, kita jual itu atau kita beli itu, nggak boleh. Ya, nggak sah jual belinya. Nggak jelas di karung itu apa, emas, batu atau jenisnya. Wa kullu fasidin minal ibadat wal uqud wasyurut fa innahu muharram. Dan segala sesuatu yang rusak dalam ibadah ataupun akad atau dan syarat-syarat, maka itu adalah haram, li'anna dzalika min ta'addi hududillah, karena itu termasuk adalah ya melanggar batas-batasan Allah, wa ittikhadhi ayatihi huz'an dan mengambil ayat Allah dengan candaan. Li'awali anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ankaru ala man ishtaratu syurutun laysat fi kitabillah. Dan karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang mengingkari pensyaratan yang tidak ada dalam kitab Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam riwayat Bukhari dan Muslim hadis tersebut. Kullu syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun. Taib. Sekarang apakah ada perbedaan antara fasid dan batil? Taib. Para ulama menjelaskan wal fasidu wal batilu bi ma'nan wahidin illa fi mawdi'ain. Fasid dan batil satu makna kecuali di dua tempat saja. Al-awwal, lihat, al-awwal fil ihram, dalam ihram. Al-thani fil nikah. Ya, lihat. Perbedaannya adalah dalam ihram dan nikah. Maksudnya, lihat, al-awwal fil ihram farraqu bainahuma. Mereka para ulama membedakan antara fasid dan batil dalam masalah ihram bi annal fasid bi anal fasida ma wati'a bihi al-muhrim ma wati'a fihi al-muhrim. Ya, muhrim bukan muhrim ini ya. Ini salah harokat, si memang harokat ini. Coba kita lihat. Ini bukan harokat kitab. Baik. Ma wati'a fihi al-muhrimu qabla at-tahallul al-awwal wal batilu martadda fihi 'anil islami. Martadda fihi 'anil islami. Naam. Fasid apa-apa yang seorang lagi muhrim ini seorang yang lagi ihram, dia melakukan hal tersebut sebelum tahallul pertama, maka ini fasid. Ya, apa-apa yang dilakukan seorang muhrim sebelum tahallul pertama, ya, dari rangkaian-rangkaian haji, ini fasid. Wal batil martadda fihi 'anil islam. Mawati maksudnya adalah pelanggaran-pelanggaran ya, pelanggaran-pelanggaran. Mawati fihi al-muhrim qabla tahallul awal, ini ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan seorang lagi ihram sebelum tahallul awal, maka rusak hajinya. Ya, hajinya rusak tapi tidak batil. Ya, banyak contohnya, misal berhubungan badan ya, dan lain-lain yang nanti di ahkam haji insya Allah dibahas satu saat. Wal batil martadda fihi 'anil islami, dan batil adalah ya seseorang keluar dari keislaman. Ya, seorang muhrim ihram, dia murtad di waktu ihram, maka hajinya batil, tidak fasid namanya, tapi batal. Nah, ini salah satunya contoh di kalimat batil dan fasid. Fasid kalau mereka melakukan hal-hal yang membatalkan ihramnya, sedangkan batil dia batal karena keluar dari Islam. Ya, lagi haji ya, kemudian dia keluar dari Islam, ya hajinya otomatis batil. Taib, ats-tsani, ini istilah ulama, kita hanya memudahkan untuk. Ats-tsani fi nikah, dalam nikah, farraqu, mereka para ulama membedakan bainahuma, antara fasid dan batil, bi anal fasida, bahwa fasid itu adalah
makhtalafal ulama'u fi fasadih, yang para ulama berselisih pendapat tentang kerusakannya. Ya, kan nikahi bila wali, seperti contohnya nikah tanpa wali, ya. Madzhab Hanafi membolehkannya, tapi dengan 2 syahid tetap, ya, dengan 2 saksi. Sedangkan jumhur tidak membolehkannya, karena ada hadis la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin, ada hadisnya, ya. Dan sepertinya hadis ini tidak sampai kepada madzhab Hanafi atau orang-orang Hanafiyah dengan jalan yang sahih yang menurut mereka, wallahu a'lam. Baik, makanya khilaf, ya, ini makanya disebut fasid. Nikahnya fasid, orang yang nikah tanpa wali, tidak batil, tapi fasid. Sedangkan batil, kenapa? Karena ulama ada khilaf di masalah ini. Wal batil adalah batil ma ajma'u ala butlani. Sedangkan batil adalah yang ulama ijma', enggak ada perbedaan pendapat tentang batalnya atau rusaknya hal tersebut, amal tersebut. Seperti apa? Kanikahil mu'taddati, seperti nikahnya perempuan yang sedang iddah, ya, sedang iddah dicerai atau iddah ditinggal, meninggal suaminya, ya, suaminya meninggal atau dia iddah dan dicerai, atau dia sendiri minta khulu' misal, maka nikahnya orang yang sedang iddah batil karena ijma' para ulama. Jelas, ya, insyaallah, ya. Baik, cukup. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillah. Ini bagian kedua, ya, semoga bermanfaat bagi anak-anak kelas 3 SMA khususnya, ya. Dan sebenarnya ini juga kisi-kisi untuk kelas 1 dan kelas 2 yang sudah sampai pelajaran ini, ya. Kelas 1 SMA sudah sampai an-nahyu, ya. Kelas 2 SMA juga sama, an-nahyu sama, ya. Kelas 1 SMA dan 2 SMA sama, pencapaiannya. Taib. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.